Bagaimana jika seseorang yang paling kamu cintai, yang berjanji akan menjagamu seumur hidup, ternyata adalah musuh terbesarmu? Selama ini, aku hidup dalam ilusi. Sampai suatu malam, aku tidak sengaja mendengar bisikan rahasia iparku, Dion, tentang sebuah klausul. Bisikan itu merobek selimut kebahagiaanku. Aku mulai mencari. Dan apa yang kutemukan jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Warisan 50 miliar itu bukan lagi milikku, melainkan hadiah balas dendam untuk keluarga Arka. Kalian harus tahu bagaimana aku berjuang sendirian di dalam sangkar emas ini. Aku ingat betul hari pernikahanku dengan Arka. Sebuah pesta yang mewah, dihiasi ribuan bunga, dan disaksikan oleh seluruh kerabat. Semua orang bilang, kami adalah pasangan yang sempurna. Arka adalah pria yang datang seperti pahlawan, mengisi kekosongan setelah kepergian ayah. Aku janji sayang, aku akan menjagamu dan seluruh yang kamu miliki seumur hidupku. Bisiknya dulu. Tepat setelah kami selesai mengucapkan janji suci, hidup kami setelah menikah terasa seperti dongeng. Kami tinggal di rumah megah, peninggalan ayah sebagian besar dari warisan 50 miliar itu. Aku tidak pernah kekurangan apapun. Pagi hari, Arka selalu menyiapkan sarapan terbaik. Malam hari, kami menghabiskan waktu dengan cerita-cerita manis. Tidak hanya Arka, keluarganya pun menyambutku dengan tangan terbuka. Dion, kakak iparku, seorang pengacara sukses, selalu membantuku mengurus administrasi warisan yang rumit itu. Tenang saja, Dik. Serahkan pada abang. Ini semua demi ketenangan hidupmu. Kamu sudah terlalu banyak berpikir, ujar Dion saat aku sempat merasa kewalahan dengan tumpukan dokumen. Vira, istri Dion, juga sosok yang ramah. Dia sering mengajakku belanja dan kami tertawa bersama. Aku merasa sangat beruntung. Rasanya bukan hanya mendapatkan suami, tapi juga sebuah keluarga baru yang utuh. Namun, beberapa minggu belakangan, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Kecurigaan kecil, seperti kerikil tajam di sepatu, mulai membuatku tidak nyaman. Suatu sore, aku masuk ke kamar kerja Dion untuk mengambil berkas yang katanya sudah siap. Aku melihatnya sedang berbicara dengan Arka melalui telepon, dengan suara yang sangat rendah. Arka saat itu sedang keluar kota karena urusan pekerjaan. Ingat, dia tidak boleh tahu apapun tentang klausul itu. Kita sudah sejauh ini, Arka, kata Dion setengah berbisik. Wajahnya terlihat tegang. Saat Dion melihatku berdiri di ambang pintu, raut wajahnya langsung berubah. Senyum ramah yang biasanya merekah, kini terasa kaku. Dia segera menutup teleponnya. Oh, kamu Dik. Sudah lama di situ. Ini dia berkasnya. Tadi abang hanya sedang memastikan ada perubahan kecil di draft perjanjian kerja Arka. Biasa, masalah legal. Jelasnya cepat, terlalu cepat. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa itu memang hanya urusan pekerjaan. Tetapi, kata klausul itu terus berdengung di telingaku. Aku memeluk berkas itu erat-erat. Aku memang mencintai Arka, dan aku sangat menghormati Dion. Tapi, entah mengapa, sore itu, aku merasakan sedikit dingin menusuk dari mata iparku. Klausul apa? Ya, yang dimaksud Dion, batinku bertanya. Pertanyaan itu benar-benar membuatku gila. Berputar-putar dalam kepalaku bagai kaset rusak. Aku berusaha keras mengabaikannya, menenggelamkan diri dalam kegiatan rumah tangga, dan memaksakan diri untuk percaya pada kebaikan Dion dan Arka. Malam itu, setelah Arka kembali dari perjalanan bisnis, dan kami berdua sedang bersantai, aku memutuskan untuk mencari pengalihan. Aku membereskan laci nakas yang isinya adalah barang-barang kenangan kami. Di sana, tersembunyi di bawah tumpukan kartu ucapan, aku menemukan sebuah foto usang. Foto itu sedikit buram, menampakkan 3 remaja laki-laki. 2 di antaranya aku kenal, Arka dan Dion. Terlihat jauh lebih muda,
mungkin sekitar usia belasan tahun. Tapi, ada satu lagi seorang remaja dengan wajah muram, berdiri agak terpisah dari mereka. Aku terkejut, bukan karena fotonya, tapi karena apa yang ada di belakang foto itu. Ada tulisan tangan yang samar, mungkin ditulis dengan pensil, yang berbunyi, "Demi ayah, kita akan tuntaskan. Mereka yang mengambil kebahagiaan kita harus membayar." 1999, tanganku langsung dingin. Tahun 1999, itu jauh sebelum kami bertemu. Dan kalimat itu, "kita akan tuntaskan," dan mereka yang mengambil kebahagiaan kita, terdengar seperti sumpah serius. Bukan sekadar janji, main-main remaja. Siapa mereka yang dimaksud? Dan siapa remaja ketiga itu? "Sayang, sedang apa?" Suara Arka yang tiba-tiba datang dari belakang membuatku hampir menjatuhkan bingkai foto itu. Aku refleks menyembunyikan foto itu di balik punggungku. "Oh, Arka, kamu mengagetkanku," kataku, berusaha menahan getaran suaraku. "Aku hanya merapikan. Ini foto kamu saat SMA ya?" Arka berjalan mendekat. Senyumannya, yang selalu berhasil menenangkan hatiku, kali ini terasa seperti topeng. Matanya sedikit melebar saat melihat tanganku, seolah tahu apa yang aku sembunyikan. "Itu hanya foto lama. Teman sekolah yang sudah lama hilang kontak," jawabnya, nadanya datar dan agak dingin. Dia dengan cepat mengambil foto itu dari tanganku, bahkan tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya tentang remaja ketiga itu atau tulisan di baliknya. "Kenapa kamu menyembunyikannya, Arka? Dan siapa anak laki-laki yang satu lagi itu?" Desakku, sedikit menahan napasku. Arka menghela napas panjang, seolah aku baru saja menanyakan hal paling sepele di dunia. "Itu hanya kenangan masa lalu, sayang. Tidak ada hubungannya dengan kita. Lupakan saja." Aku lelah. Aku ingin tidur. "Besok aku harus mengurus surat-surat penting untuk perusahaan warisanmu," katanya, mengembalikan pembicaraan ke urusan warisan. Seolah itu adalah jaminan bahwa ia benar-benar peduli. Dia mencium keningku dan membaringkan diri memunggungiku. Tindakannya terasa seperti sengaja menjauh. Aku berbaring di sampingnya, tetapi mataku tidak bisa terpejam. Tulisan, "Demi ayah, kita akan tuntaskan," dan wajah muram remaja ketiga dalam foto itu terus menghantuiku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ayah yang mereka maksud memiliki kaitan dengan ayahku? Dan apakah janji suci pernikahan kami benar-benar didasari cinta? Atau justru merupakan bagian dari sebuah misi balas dendam yang telah dirancang sejak lama? Rasa curiga yang kecil kini mulai membesar menjadi lubang. Kegelapan yang mengancam menelan semua kebahagiaanku. Rasa curiga yang kecil kini mulai membesar menjadi lubang. Kegelapan yang mengancam menelan semua kebahagiaanku. Aku tahu, jika aku ingin kedamaian, aku harus memuaskan dahaga kebenaran ini. Tapi, bagaimana caranya? Arka sudah jelas-jelas menutup diri. Aku memutuskan untuk mencari tahu tentang masa lalu ayahku yang berhubungan dengan keluarga Arka. Ayahku sebelum meninggal adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Dia sangat tertutup mengenai urusan bisnis lama. Sore itu, saat Arka dan Dion sedang berada di luar untuk mengurus urusan penting perusahaan, aku memanfaatkan kesempatan ini. Aku menyelinap ke perpustakaan pribadi ayah yang sudah lama tak tersentuh. Aku mencari kotak-kotak arsip lama yang penuh debu. Setelah mencari cukup lama, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci. Aku ingat, kunci kotak ini selalu disimpan ayah di tempat yang sama. Di balik bingkai foto kami berdua, dengan jantung berdebar kencang, aku membuka kotak itu. Isinya bukan uang atau perhiasan, melainkan tumpukan dokumen legal dan surat-surat lama. Di antara semua tumpukan itu, sehelai surat kabar yang sudah menguning menarik perhatianku.
Berita utama di surat kabar tahun 2000 itu membahas persengketaan hukum besar-besaran mengenai perebutan kepemilikan lahan strategis. Judulnya terpampang besar. Pengusaha X menggugat balik PT Y. Sengketa lahan miliaran mengguncang Jakarta. Aku membaca nama-nama yang terlibat dengan napas tertahan. Pengusaha X adalah nama ayahku, dan pemilik PT Y yang digugat oleh ayahku adalah seorang pria bernama Wiratama. Wiratama. Nama itu terasa asing, namun di bawahnya ada sebuah foto kecil yang membuatku lemas. Di foto itu, Wiratama sedang didampingi oleh dua anak laki-laki remaja yang wajahnya sangat familiar. Anak laki-laki itu adalah Dion dan Arka. Wiratama adalah ayah kandung mereka. Sekarang, teka-teki itu mulai tersambung. Kalimat di belakang foto usang itu, "Demi ayah, kita akan tuntaskan." Ternyata, ayah yang mereka maksud adalah Wiratama, yang kalah sengketa dari ayahku bertahun-tahun lalu. Aku ingat ayahku memenangkan kasus itu. Namun, tak pernah membahasnya lagi. Apakah kerugian akibat sengketa itu begitu besar, hingga menghancurkan hidup keluarga Arka? Aku mengambil dokumen lain dari kotak itu. Itu adalah surat putusan pengadilan. Di sana tertulis jelas bahwa ayahku memenangkan lahan, dan Wiratama, ayah Arka, mengalami kerugian besar hingga asetnya disita. Aku merasa perutku terpelintir. Jika ayah mereka dihancurkan oleh ayahku, mungkinkah pernikahanku dengan Arka hanyalah sebuah pintu masuk, sebuah jalan legal untuk mengambil kembali semua yang hilang, yaitu warisan 50 miliar itu? Air mata mulai menggenang di mataku. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan kecil. Ini adalah gambaran besar sebuah balas dendam terencana yang dibangun selama bertahan-tahan. Aku harus berhati-hati. Aku harus pura-pura tidak tahu. Jika mereka curiga, aku mengetahui kebenaran ini. Keselamatanku dan warisanku akan terancam. Aku dengan cepat mengembalikan semua arsip ke tempatnya, mengunci kotak itu, dan menyembunyikan kuncinya lagi. Aku menghapus air mata di pipiku, tepat sebelum aku mendengar suara mobil Arka memasuki pekarangan. Saat Arka masuk, dia memelukku erat. Seperti biasa, tapi kali ini, pelukan itu terasa seperti jerat kawat. "Aku mencintaimu, sayang," bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya, memasang senyum palsu yang terasa menyakitkan. "Aku juga mencintaimu, Arka." Saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apapun lagi. Sekarang, aku berada di medan perang, dan musuhku adalah suamiku sendiri beserta iparku, Dion. Sang arsitek rencana ini, aku harus bertindak, tetapi harus dengan sangat hati-hati. Keesokan paginya, Dion datang ke rumah kami lebih awal, membawa tumpukan dokumen tebal. Ia memasang wajah serius, namun meyakinkan. Wajah yang biasa ia kenakan saat membahas urusan legal. "Dek, ada perubahan mendesak dari bank," katanya sambil menata dokumen di meja. "Ini terkait dengan aset perusahaan ayahmu. Ada klausa baru yang harus kamu setujui, agar manajemen warisan 50 miliar rupiah ini lebih efisien dan terhindar dari pajak tinggi." Aku duduk di depannya, jantungku berdetak tak karuan. Ini pasti awal dari pergerakan mereka. Aku melihat Arka berdiri di belakang Dion, mengawasiku dengan tatapan yang terasa hampa. "Perubahan apa, Bang? Bukankah semuanya sudah diurus oleh ayah sejak lama?" tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang dan polos. Dion tersenyum meremehkan. "Dunia bisnis berubah, Dek. Intinya, kita perlu membuat dokumen kuasa penuh atas pengelolaan aset perusahaan ini, diserahkan sementara kepada komite manajemen yang dibentuk. Arka, ini hanya formalitas agar dia bisa bertindak cepat dalam bisnis. Kamu, sebagai pemilik, tetap aman. Kok?" Dia menunjuk sebuah baris di halaman terakhir. "Surat kuasa penuh pengelolaan aset tidak terbatas."
Aku merasa seperti tersambar petir. Kuasa penuh. Jika aku menandatanganinya, artinya aku menyerahkan kendali mutlak atas seluruh warisan kepada Arka dan Dion. Ini adalah jebakan legal yang mereka siapkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menunda ini. Maaf Bang Dion, kataku, memijat pelipisku dengan raut wajah lelah. Kepalaku sakit sekali sejak semalam. Aku tidak bisa fokus membaca dokumen setebal ini. Apalagi ini menyangkut semua aset peninggalan ayah. Dion seketika menjatuhkan pena yang siap kuserahkan kepadanya. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi frustrasi yang cepat disembunyikan. Dek, ini mendesak. Batas waktu penandatanganannya sore ini. Jika tertunda, kita bisa kehilangan kesempatan besar yang disiapkan Arka untuk melipat gandakan keuntungan warisanmu. Desaknya, nadanya sedikit meninggi. Tolong Bang, beri aku waktu sampai besok pagi. Aku janji akan membacanya malam ini. Aku tidak mau menyesal karena terburu-buru. Balasku, memohon dengan mata berkaca-kaca, memanfaatkan kelemahanku sebagai seorang istri yang bergantung. Arka akhirnya maju. Dia meletakkan tangan di bahuku dan memaksakan senyum yang tidak sampai ke matanya. Sayang, kalau kamu capek, tidur saja. Aku dan Dion akan membacakan intian Tinia untukmu ya, bujuk Arka. Seolah aku adalah anak kecil. Tidak Arka, justru karena aku mencintaimu, aku harus mengerti apa yang aku tanda tangani. Aku tidak mau kamu repot karena kesalahanku di masa depan. Jawabku tegas. Ini adalah penolakan pertamaku. Dan aku bisa melihat kemarahan tertahan di mata mereka berdua. Setelah tarik ulur yang menegangkan, Dion akhirnya menghela napas pasrah. Baiklah, besok pagi, jam 8, jangan sampai terlambat lagi dek. Begitu mereka pergi, aku terkulai di kursi. Aku tahu, penolakanku ini adalah lonceng bahaya. Mereka tidak akan menyerah. Aku harus mencari bantuan. Tetapi aku tidak bisa mempercayai siapapun. Aku tahu persis, jika aku benar-benar menandatangani dokumen itu besok pagi, maka pernikahan yang aku kira suci ini akan benar-benar menjadi kedok balas dendam yang sempurna bagi mereka. Malam ini, aku harus menemukan cara untuk membongkar klausul tersembunyi itu. Aku tidak bisa memanggil pengacara lain, karena Dion pasti memantau semua gerak-geriku. Pilihanku hanya satu, mendapatkan salinan dokumen itu dan memindainya secara rahasia untuk dikirimkan kepada seseorang yang netral. Dokumen itu ada di rumah Dion. Malam itu, setelah Arka tertidur pula, aku pura-pura tidur lebih dulu, agar dia tidak curiga aku bangkit dengan hati-hati. Aku mengenakan pakaian gelap dan mengambil kunci cadangan rumah Dion yang pernah aku lihat tergeletak di meja. Arka, rumah Dion dan Vira hanya berjarak 2 blok. Aku berjalan kaki di tengah keheningan malam. Setiap langkah terasa seperti genderang perang di dada. Aku berhasil masuk melalui pintu samping yang agak longgar. Aku menyelinap ke ruang kerja Dion. Ruangan itu gelap dan dipenuhi aura intimidasi. Aku mencari tumpukan dokumen tebal yang ia bawa tadi siang. Jantungku berdebar semakin cepat. Aku menemukan dokumen itu di atas meja, dikunci di dalam sebuah koper kulit kecil. Untungnya, Arka dan Dion sering menggunakan password yang sama untuk urusan pekerjaan, tanggal pernikahan kami, tapi dengan format terbalik. Aku mengetikkan kombinasi angka itu. Koper terbuka. Tanganku gemetar saat mengeluarkan tumpukan kertas itu. Aku bergegas ke ruang pantry yang memiliki pemindai kecil. Aku mulai memindai setiap halaman penting dengan cepat. Hanya fokus pada bagian-bagian hukum yang krusial. Pada halaman ke-55, mataku terpaku pada sebuah paragraf kecil yang sengaja ditulis dengan bahasa hukum yang rumit dan samar-samar. Ini adalah klausul kematian yang dimaksud Dion. Klausul itu menyatakan bahwa jika terjadi perceraian,
atau pembatalan pernikahan dalam kurun waktu 2 tahun, maka seluruh kuasa penuh pengelolaan aset secara otomatis berubah menjadi hak milik penuh atas nama komite pengelola, yaitu Arka dan Dion, sebagai ganti rugi atas biaya manajemen dan pengembangan aset yang telah dikeluarkan. Air mataku menetes membasahi kertas itu. 2 tahun. Kami baru menikah setahun lebih sedikit. Artinya, mereka hanya menunggu beberapa bulan lagi. Kemudian mereka akan menceraikanku. Dan seluruh warisan ayahku akan berpindah tangan secara legal, tanpa aku bisa menggugat. Pernikahanku memang hanya sebuah kontrak jebakan berhadiah 50 miliar. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara itu berat. Langkah kaki laki-laki, Dion, atau mungkinkah Arka? Aku langsung menghentikan pemindaian. Mengembalikan dokumen ke dalam koper, mengunci koper, dan menaruhnya kembali di meja. Aku mematikan pemindai dan menghapus histori pemindaian di komputernya. Suara langkah itu semakin dekat, menuju ke tangga. Aku tidak punya waktu lagi. Aku menempelkan tubuhku di balik tirai tebal, berusaha mematikan napasku. Dion masuk. Dia menyalakan lampu, mengambil segelas air, dan berhenti di depan mejanya. Matanya menyapu ruangan. Dia terlihat tidak yakin. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Gumamnya. Pelan. Dia mendekati koper itu, menyentuhnya sejenak, lalu meninggalkannya. Dia mematikan lampu dan kembali naik ke atas. Aku menunggu 10 menit. Jantungku masih berdetak tak karuan. Setelah yakin situasi aman, aku segera keluar dari rumah itu secepat mungkin. Membawa flash drive berisi salinan dokumen yang akan menjadi satu-satunya pelindungku. Aku telah menemukan bukti yang mengikat mereka. Namun, di saat yang sama, aku menyadari bahwa aku tidak hanya menghadapi pengkhianatan dari suamiku, tetapi juga ancaman besar dari seorang pengacara cerdik yang tidak akan ragu menghancurkanku jika ia tahu aku sudah memiliki salinan rahasia itu. Aku sudah masuk ke dalam sarang musuh, dan sekarang pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Aku harus menghadapinya. Pagi ini, di meja makan, pukul 8 tepat, Dion dan Arka sudah duduk menungguku. Suasananya tegang. Arka tidak tersenyum sama sekali, dan Dion menatapku dengan tatapan yang terasa menusuk, seolah berusaha membaca pikiranku. Bagaimana, Dek? Sudah kamu baca semua dokumennya? Kamu sudah tenang kan? Sekarang, kita bisa selesaikan ini, kata Dion sambil mendorong tumpukan dokumen itu ke hadapanku, lengkap dengan pena emas di atasnya. Aku menarik kursi dan duduk dengan punggung tegak. Aku harus tampil kuat, tidak boleh terlihat takut. Sudah bang, aku sudah membacanya, kataku. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang aku duga. Arka mendesah lega. Bagus sayang, lihat. Aku sudah bilang itu hanya formalitas kan? Ayo, tanda tangan saja. Aku meraih pena itu, membuat Dion dan Arka saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka yakin aku akan menyerah. Tapi, saat ujung pena hampir menyentuh kertas, aku menariknya kembali. Aku tidak bisa tanda tangan. Bang Dion, kataku, menatap lurus ke mata Dion. Keheningan seketika menyelimuti ruang makan. Udara terasa tipis dan dingin. Apa maksudmu? Tidak bisa, tanya Dion. Nadanya sudah berubah menjadi keras. Senyumannya hilang, tak bersisa. Aku menemukan ada satu klausul yang janggal. Bang, di halaman 55, aku memulai. Berusaha terdengar seperti seorang awam yang kebetulan menemukan keanehan. Bukan seorang yang tahu semua rencana mereka. Klausul yang mengatakan, jika terjadi perceraian sebelum 2 tahun, seluruh aset ini akan menjadi milik komite pengelola sebagai ganti rugi biaya. Wajah Arka dan Dion langsung pucat, bergantian menatapku dan dokumen di meja. Mereka jelas-jelas terkejut. Itu hanya template standar hukum, Dek. Dion mengelak cepat. Tangannya mulai meremas dokumen itu dengan frustrasi.
hanya untuk melindungi kita dari gugatan pihak ketiga yang tak bertanggung jawab jika ada masalah di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan kamu dan Arka. Kalau memang hanya template standar, kenapa tidak dihapus saja, Bang? Itu membuatku tidak nyaman. Balasku. Menaikkan satu alis. Aku tidak akan tanda tangan sebelum klausul itu dihapus total. Aku percaya pada Arka. Tapi aku tidak mau ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan orang lain. Arka maju. Suaranya dipenuhi ancaman yang terselubung kemarahan. Apa kamu tidak mempercayaiku, sayang, setelah semua yang aku lakukan untukmu? Kamu pikir aku akan menceraikanmu demi uang kotor itu? Mendengar kata-kata uang kotor keluar dari mulutnya, membuatku perih. Aku sangat mempercayaimu, Arka, kataku, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi, aku hanya mempercayai ayahku yang membangun semua ini, dan aku akan melindungi warisannya. Bahkan dari risiko terkecil sekalipun. Dion akhirnya berdiri, menggebrak meja pelan. Baik, kalau begitu, jangan harap kami akan membantu mengurus warisanmu lagi. Urus sendiri, biar saja asetmu terbengkalai, dimakan pajak, dan akhirnya hilang. Gertakannya berhasil menciptakan ketakutan kecil di hatiku. Namun aku harus bertahan. Kalau itu keputusan kalian, baiklah, jawabku. Berdiri dengan anggun. Aku akan mencari pengacara lain. Aku yakin masih ada pengacara yang jujur, Bang. Atau mungkin aku akan mencari tahu siapa ayah Wiratama dan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2000 itu. Kalimat terakhir itu yang aku ucapkan dengan nada pelan namun tegas langsung membungkam mereka berdua. Mereka saling menatap dengan ketakutan yang nyata. Aku tahu, aku baru saja menembakkan kartu as rahasia yang aku dapatkan tadi malam. Mereka sekarang tahu bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Dion langsung menarik Arka ke samping, berbisik keras di telinganya. Arka menatapku dengan mata yang penuh kebencian dan kekecewaan. Aku berhasil memenangkan pertempuran kecil ini. Aku tidak menandatangani dokumen itu. Namun, aku juga telah menyatakan perang secara terbuka. Aku tahu, sekarang, mereka tidak hanya ingin warisanku, tapi mereka juga ingin menyingkirkanku. Sejak konfrontasi pagi itu, suasana rumah menjadi sangat dingin. Arka memperlakukanku dengan formalitas yang menyakitkan. Dion menghilang dan tidak pernah lagi datang ke rumah. Tapi aku yakin, dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku harus bergerak cepat. Tujuan pertamaku adalah menemukan seorang pengacara jujur yang tidak memiliki kaitan dengan jaringan Dion dan mampu membongkar rencana busuk mereka. Masalahnya, Arka seolah-olah menjagaku di dalam sangkar emas ini. Ponselku selalu diawasi, dia sering pura-pura meminjamnya. Dan aku curiga dia sudah memasang aplikasi pengawasan. Komputerku selalu dia gunakan untuk urusan pekerjaan. Aku sadar, jika aku menghubungi pengacara dari rumah, mereka pasti tahu. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari satu-satunya orang yang mungkin tidak dicurigai, Marina, asisten rumah tangga kami, yang sudah bekerja sejak ayahku masih hidup. Mbak Rina sangat setia dan pendiam. Suatu pagi, ketika Arka keluar, aku mendekati Mbak Rina yang sedang membersihkan dapur. Aku menunjuk sebuah alamat kantor hukum yang aku tulis di selembar kertas kecil. Mbak Rina, tolong jangan beritahu siapa-siapa ya, bisikku dengan suara tercekat. Tolong banget, Mbak, bilang ke satpam. Hari ini aku sedang tidak enak badan dan butuh obat yang dijual di apotek jauh. Minta dia antar kamu ke alamat ini. Ini adalah kantor teman lamaku. Tolong berikan surat ini padanya. Mbak Rina menatapku dengan mata penuh keprihatinan. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres. Tanpa banyak bertanya, dia mengangguk dan menyelipkan surat itu di balik seragamnya. Baik, Nyonya. Saya akan hati-hati, katanya pelan. 1 jam kemudian, Mbak Rina kembali. Wajahnya tegang, dia menyerahkan sebuah kartu nama
yang terlipat rapi di tangannya. Nyonya, pengacaranya tidak ada, tapi saya bertemu asistennya. Dia bilang, Tuan Wisnu, pengacara ini sedang di luar kota. Bisik Mbak Rina, sambil sesekali melirik ke arah pintu. Dia hanya sempat menitipkan kartu nama ini. Dia bilang, Nyonya harus menghubungi Tuan Wisnu melalui nomor rahasia ini. Di kartu nama itu, di bawah nama Wisnu Aditama S. Hari, tertulis sebuah nomor telepon yang daikori-korite dengan pensil dan terlihat sangat tidak resmi. Aku langsung tahu, ini adalah nomor aman. Aku berterima kasih pada Mbak Rina dengan pelukan erat. Sekarang, bagaimana cara menghubunginya tanpa diketahui Arka? Aku teringat ada sebuah ponsel tua di lemari pakaian yang dulu kutinggalkan sebelum menikah. Ponsel tanpa koneksi internet hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS malam harinya. Setelah Arka kembali dan kami makan malam yang sunyi, aku pamit lebih dulu ke kamar. Aku mengaktifkan ponsel tua itu dan dengan tangan gemetar, aku mengetikkan pesan singkat ke nomor rahasia tersebut. Saya butuh bantuan Anda. Saya punya bukti perselingkuhan legal terkait warisan Bapak Dharma. Hubungi saya di nomor ini. Besok jam 10 pagi tepat. Saya akan pastikan aman. Ini sangat mendesak. Aku meletakkan ponsel itu di bawah bantal dan menatap langit-langit. Aku sudah mengambil langkah pertama. Aku sudah mengirimkan sinyal bahaya. Aku tahu jika Arka atau Dion mengetahui langkahku ini, mereka tidak akan ragu untuk segera memaksaku menandatangani semua dokumen itu dan membuangku. Malam itu, aku tidur dalam ketakutan, menunggu jam 10 pagi tiba, berharap aku tidak sedang berjalan menuju lubang kehancuranku sendiri. Pagi menjelang, dan setiap detik terasa seperti jam. Aku berpura-pura santai. Arka pagi itu sibuk di kamar kerja. Ini adalah kesempatanku. Tepat pukul 10. Ponsel tua di bawah bantal bergetar pelan. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku segera mengangkatnya dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Menyalakan keran air dengan keras untuk meredam suaraku. Halo, bisikku. Suaraku nyaris hilang. Dengan ibu, pemilik warisan Dharma, suara di seberang terdengar tenang, profesional, tetapi ada nada hati-hati. Saya, Wisnu Aditama, asisten saya menyampaikan pesan Anda. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari foto usang, sengketa lahan tahun 2000 yang melibatkan ayah Wiratama, hingga klausul kematian di halaman 55 dokumen kuasa penuh. Aku menceritakan bagaimana Arka dan Dion merencanakan pernikahan ini sebagai kedok balas dendam untuk mengambil warisan ayahku. Mereka merencanakan kehancuran finansial dan emosional saya. Tuan Wisnu, kataku, air mata mulai menetes membasahi pipi. Aku mencintai Arka, tapi ternyata dia menikahi hartaku. Tolong, bantu aku. Aku punya salinan dokumen itu di flash drive. Tuan Wisnu mendengarkan dengan sabar. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Kasus ini sangat sensitif, Bu, kata Wisnu akhirnya. Ini bukan sekadar kasus perceraian biasa, tapi persekongkolan kriminal tingkat tinggi yang melibatkan penipuan legal. Apalagi Dion adalah seorang pengacara. Jika mereka tahu Anda mencari bantuan, Anda akan berada dalam bahaya besar. Aku tahu, Tuan, tapi aku tidak punya pilihan. Kataku putus asa. Aku harus melawan. Aku harus melindungi apa yang ayahku tinggalkan. Wisnu kemudian menjelaskan rencananya. Baik, kita tidak bisa bertemu langsung di kantor. Itu terlalu berisiko. Besok, jam 2 siang, pura-puralah pergi ke salon yang letaknya jauh dari rumah. Saya akan mengirimkan kurir yang sangat saya percayai untuk mengambil flash drive Anda. Kurir itu akan menggunakan kode tertentu. Dia akan membawa
sebuah buku bersampul merah dengan judul Kumpulan Puisi Lama. Saya mengerti, jawabku. Memorikan setiap detail. Setelah saya memegang bukti itu, kita akan merancang rencana balik serangan. Tujuan kita bukan hanya mempertahankan warisan, tapi membongkar kejahatan mereka hingga ke akar-akarnya dan membuktikan bahwa pernikahan ini adalah penipuan yang didasari balas dendam. Wisnu mengingatkanku, mulai sekarang, Bu, Anda harus menjadi aktris terbaik. Pura-pura sedih, kecewa, dan rapuh di depan Arka. Jangan tunjukkan sedikit pun kekuatan Anda. Biarkan mereka merasa sudah menang. Hingga saatnya kita menyerang. Panggilan itu berakhir. Aku mematikan keran dan menghela napas lega. Aku sudah punya sekutu. Dan aku sudah punya rencana kini. Tugas terberatku adalah memainkan peran sebagai istri yang patah hati dan bodoh. Sementara di dalam hati, aku sedang mengasah pisau kebenaran. Aku harus berjalan di atas tali tipis antara cinta yang palsu dan kebenaran yang kejam. Keesokan harinya, aku menjalankan skenario yang sudah kusiapkan. Aku meminta izin Arka untuk pergi ke salon di pusat kota, beralasan bahwa aku butuh waktu untuk menenangkan pikiran setelah pertengkaran kemarin. Tentu, sayang, pergilah. Aku harap kamu bisa berpikir lebih jernih setelah ini, jawab Arka pura-pura peduli. Namun, aku tahu ini adalah cara dia untuk memberiku ilusi kebebasan. Aku menyelipkan flash drive ke dalam tas tanganku, disembunyikan di bawah dompet. Saat aku baru saja keluar dari gerbang rumah, sebuah mobil mewah berhenti. Itu adalah Vira, istri Dion, iparku yang biasanya ramah. Hai, sayang, kebetulan sekali, seru Vira dengan senyum cerah yang selalu tampak tulus. Aku juga mau ke pusat kota. Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu bersama. Mau ku beri tumpangan? Kita hangout sebentar ya. Aku seketika panik. Ini bukan kebetulan. Ini adalah taktik pengawasan. Arka atau Dion pasti meminta Vira untuk mengawasiku. Jika Vira ikut denganku, rencanaku bertemu kurir Tuan Wisnu akan hancur. Aku harus berpikir cepat. Vira, aduh, kebetulan sekali. Tapi, sepertinya kita tidak bisa bareng sayang, kataku, memasang ekspresi agak malu. Aku ada janji khusus dengan dokter kulitku di daerah pinggiran kota yang baru. Tempatnya agak terpencil. Kamu pasti tidak mau repot menungguku. Wajah Vira menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun senyumnya tidak luntur. Oh, benarkah? Kalau begitu, biar aku antar kamu ke sana saja. Sekalian aku kenalan dengan dokter kulit barumu. Situasi semakin sulit. Aku tahu Vira tidak akan menyerah. Aku memegang tas tangan yang berisi flash drive itu erat-erat. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Vira, tolong, jangan sekarang. Aku merengek, berpura-pura sangat emosional. Aku sedang sangat sensitif. Aku baru bertengkar hebat dengan Arka. Aku hanya ingin menangis sendiri di mobil. Sungguh, aku akan telepon kamu nanti ya. Aku memberikan tatapan memelas yang paling meyakinkan. Vira, yang selalu memainkan peran sebagai ipar yang peduli, akhirnya menghela napas. Astaga, Arka ini keterlaluan ya. Baiklah sayang, telepon aku. Ya, aku tunggu ceritamu. Dia mencium pipiku dan membiarkanku pergi. Aku segera memanggil taksi dan menuju ke lokasi salon yang aku sebutkan ke Wisnu. Tepat pukul-pukul siang, aku duduk di lobi salon, berpura-pura membaca majalah. Jantungku berdebar kencang saat seorang pria muda, berpenampilan rapi, berjalan masuk. Dia terlihat seperti kurir biasa, namun matanya memancarkan ketenangan. Dia duduk di kursi seberangku. Di pangkuannya, aku melihat sebuah buku bersampul merah dengan tulisan emas. Judulnya, Kumpulan Puisi Lama. Permisi Bu, saya kurir pengiriman buku, katanya dengan suara pelan dan formal. Oh, ya, silakan tinggalkan bukunya.
jawabku. Sambil berakting memeriksa kuku jariku, aku meletakkan tas tangan di pahaku, membukanya sedikit. Kurir itu mengambil buku bersampul merah. Pura-pura menaruhnya di sampingku. Saat ia melakukannya, dengan gerakan sangat cepat dan tersembunyi di balik buku itu, ia menyelipkan sebuah amplop kosong ke dalam tas tanganku dan mengambil flash drive yang sudah kusiapkan di pinggir tas. Semua terjadi dalam 2 detik. Misi berhasil. Aku merasa seperti beban berat terangkat dari pundakku. Salinan klausul kematian itu kini berada di tangan sekutu. Namun, saat aku hendak meninggalkan salon, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Arka. Aku ingin kamu segera pulang sayang. Ada pengacara baru yang ingin dikenalkan Dion padamu. Jangan sampai terlambat. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Mereka pasti merasa ada yang tidak beres. Setelah aku menolak menandatangani dokumen, mereka akan mengirim pengacara mereka sendiri untuk mengawasiku secara langsung. Memastikan aku tidak bisa mencari bantuan, aku harus cepat pulang. Dan kini, aku punya harapan baru. Harapan untuk melawan mereka. Setibanya aku di rumah, suasana ruang tamu sudah dipenuhi formalitas yang dingin. Arka dan Dion duduk di sofa, dan di samping mereka ada seorang pria paruh baya berkacamata tebal, Tuan Jatmiko, yang diperkenalkan sebagai pengacara independen yang akan membantu meninjau ulang aset warisanku. Aku tahu, Tuan Jatmiko ini bukanlah orang independen. Dia adalah mata-mata Dion, ditugaskan untuk memastikan aku tidak bisa mencari pengacara lain dan untuk memperhalus klausul kematian agar aku mau menandatanganinya. Selamat datang, Bu, sapa Tuan Jatmiko dengan senyum ramah yang terkesan dibuat-buat. Saya sudah mempelajari dokumen-dokumennya. Benar kata Bu, ada beberapa pasal yang perlu disesuaikan agar lebih menguntungkan Anda. Dia mencoba berbicara, seolah dia berpihak padaku. Tetapi aku tahu, dia sedang membuang waktu. Saat mereka sibuk membahas detail-detail legal yang membosankan dan rumit. Ponsel lamaku yang kusembunyikan di saku rok bergetar. Sebuah SMS dari nomor rahasia Tuan Wisnu. Bukti aman, pukul 9 malam. Nomor ini. Sendiri, aku mengangguk. Pura-pura menyimak Tuan Jatmiko sambil merasakan adrenalin mengalir deras malam harinya. Tepat pukul 9 malam. Aku kembali ke kamar mandi, menyalakan blower dan keran air. Panggilan dari Tuan Wisnu masuk. Bu, saya sudah membaca dokumen itu. Rencana mereka jelas dan keji. Suara Wisnu terdengar tegas. Tuan Jatmiko yang mereka kirim adalah salah satu pengacara andalan Dion, khusus dalam perkara penipuan warisan. Lalu, apa yang harus kulakukan, Tuan? Aku merasa terpojok. Bisikku putus asa. Anda tidak boleh melawan secara frontal lagi, Bu. Mereka sudah curiga. Kita akan memainkan kartu terakhir. Pura-pura kalah, ujar Wisnu. Rencana Wisnu sangat berani. Aku harus berpura-pura sangat tertekan oleh Tuan Jatmiko dan tekanan Arkadion. Aku harus menyatakan bahwa aku setuju untuk menandatangani dokumen kuasa penuh itu. Namun dengan satu syarat kecil, menunda penandatanganan hingga 1 minggu. Beralasan, aku butuh menenangkan diri dan mencari kesepakatan damai dengan Arka. Tapi, Tuan, jika aku tanda tangan, aku akan kehilangan semuanya. Protesku cemas. Tidak, Bu. Justru itu kuncinya. Jelas Wisnu. Begitu Anda setuju, mereka akan merasa lega dan mulai mengendurkan pengawasan. Mereka akan sibuk menyiapkan dokumen administrasi untuk mengklaim aset setelah 2 tahun. Di saat itulah, kita akan menyerang. Kita butuh waktu 1 minggu untuk mengumpulkan bukti hubungan sengketa lama yang akan membuktikan motif balas dendam dan penipuan sebelum pernikahan. Wisnu memberiku instruksi yang sangat spesifik. Dia ingin aku mencari kotak arsip lama ayahku sekali lagi. Mencari jejak surat menyurat antara ayahku dan ayah Arka, Wiratama. Hubungan pribadi akan membuktikan bahwa pernikahan ini adalah bukan cinta, melainkan
Misi balas dendam. 1 minggu, Bu. Mainkan peran istri yang pasrah dan mencintai suaminya. Biarkan mereka merasa sudah menang di depan garis finish. Sampai tiba waktunya, kita mengejutkan mereka. Panggilan itu terputus. Aku keluar dari kamar mandi, hati dipenuhi campuran ketakutan dan tekad baja. Aku harus memasang wajah sedih dan pasrah yang meyakinkan di depan Arka. Arka, aku lelah dengan semua pertengkaran ini, kataku saat kami kembali ke kamar. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku akan tanda tangan dokumen itu. Asalkan aku punya waktu 1 minggu untuk menenangkan diri dan memastikan semua baik-baik saja di antara kita. Arka memelukku. Pelukan itu, untuk pertama kalinya, terasa benar-benar penuh kemenangan. Bukan cinta. Aku melihat seringai tipis di sudut bibirnya. Aku tahu. Dia merasa sudah menjebakku. Dia tidak tahu. Dengan menyetujui penundaan ini, dia baru saja membuka pintu jebakan bagi diriku sendiri untuk berbalik dan menghancurkan semua rencana mereka. Seminggu yang kuberikan adalah deadline bagi diriku sendiri. Aku harus menemukan surat menyurat antara ayahku dan ayah Arka, Wiratama, yang akan membuktikan adanya hubungan pribadi dan dendam yang kuat jauh sebelum pernikahanku. Ini adalah kunci untuk membuktikan motif penipuan di pengadilan. Aku kembali ke perpustakaan pribadi ayahku, mencari kotak arsip tua yang dulu kutemukan. Aku memeriksanya berkali-kali. Namun, setelah setengah jam mencari, aku merasakan keputusasaan yang luar biasa. Kotak itu kosong. Bukan hanya surat-surat yang kucari yang hilang, seluruh tumpukan dokumen sengketa, surat kabar tahun 2000, bahkan foto usang Arka dan Dion semuanya lenyap. Hanya tersisa beberapa buku ayah yang tak penting. Tanganku gemetar. Aku yakin 100% aku sudah mengembalikan semuanya setelah membacanya tempo hari. Aku sadar selama Arka berpura-pura sibuk mengurus pekerjaan di kamar, dia pasti telah menemukan kunciku. Atau bahkan membuat kunci duplikat. Dia dan Dion pasti sudah menyadari bahwa aku mulai mencari tahu. Dan mereka telah membersihkan semua jejak masa lalu. Mereka sudah selangkah lebih maju. Bisikku pada diri sendiri. Air mata panas menggenang. Keesokan harinya, aku menghubungi Tuan Wisnu melalui telepon rahasia. Aku menceritakan kegagalanku. Saya minta maaf Tuan, semua bukti fisik yang ada di rumah sudah hilang. Mereka pasti mengambilnya. Sekarang, saya hanya punya salinan legal dari klausul kematian. Tapi itu belum cukup untuk membuktikan motif balas dendam, kataku. Suaraku dipenuhi keputusasaan. Ada keheningan lagi. Kali ini, Tuan Wisnu terdengar sangat serius. Ini buruk, Bu. Tanpa bukti sengketa masa lalu yang mengikat, Dion akan berdalih bahwa klausul itu adalah perjanjian bisnis biasa. Dan Arka hanya kebetulan bertemu dan mencintai Anda. Salinan klausul kematian Anda hanya akan menunda kehancuran, bukan membatalkannya, jelas Wisnu. Tuan Wisnu kemudian menyampaikan fakta yang menghancurkan. Kami sudah melakukan penyelidikan. Ayah Arka, Wiratama, meninggal tak lama setelah kalah sengketa dari ayahanda. Ia meninggal dalam kondisi sangat terpuruk, dan di surat wasiatnya, ia berpesan kepada Dion dan Arka untuk mengambil kembali semua yang telah diambil Dharma. Surat wasiat itu, Tuan, itu bukti motif balas dendam, seruku. Sayangnya, surat wasiat Wiratama itu sekarang ada di tangan Dion. Dia pasti sudah menguncinya rapat-rapat. Dia adalah pengacara yang merancang semua ini, kata Wisnu. Waktuku habis. Tuan Jatmiko akan datang besok pagi, tepat di akhir deadline 1 minggu. Aku tidak punya bukti fisik, kecuali salinan dokumen legal yang tidak cukup kuat. Aku sudah mencapai titik terbawah. Semua usahaku sia-sia. Aku merasa Dion dan Arka berdiri di atas kemenangan, siap untuk mengklaim warisan ayahku.
hanya ada satu jalan lagi. Sebuah jalan yang sangat berisiko, yang akan menghancurkan citra dan harga diriku di depan umum. Tetapi mungkin satu-satunya cara untuk membongkar kebohongan ini. Pilihan terakhirku, menyerang mereka di hadapan publik. Bahkan, jika itu berarti aku harus mengorbankan pernikahan palsuku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja ayahku yang kini hampa dari rahasia. Memegang ponsel tua itu, aku harus menghubungi Tuan Wisnu dan menyampaikan keputusan gilaku. Tuan Wisnu, aku tidak punya bukti yang cukup kuat untuk sidang tertutup, kataku. Suaraku parau. Dion, terlalu cerdik. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Aku hanya punya satu pilihan lagi. Aku akan membuat ini menjadi skandal publik. Tuan Wisnu terdiam sejenak. Skandal publik? Apa maksud Anda, Bu? Aku akan setuju untuk menandatangani dokumen itu besok. Aku akan pasrah. Seolah aku sudah kalah total. Aku akan memberikan mereka ilusi kemenangan mutlak. Jelasku? Air mata sudah mengering, digantikan tekad yang dingin. Setelah aku tanda tangan, aku akan segera mengadakan konferensi pers dadakan di depan rumah ini. Aku akan membuka semua yang aku tahu tentang sengketa lahan tahun 2000, tentang Ayah Wiratama, dan tentang klausul kematian. Wisnu terkejut. Itu sangat berbahaya, Bu. Dion akan langsung menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Mereka bisa memenjarakan Anda, tapi itu juga satu-satunya cara agar kasus ini disorot media. Agar semua orang, termasuk pihak kepolisian dan otoritas pajak, mulai mencurigai adanya persekongkolan legal. Kita harus memaksakan adanya penyelidikan mendalam. Bukan sekadar sidang perdata biasa, balasku. Sedikit berteriak. Jika saya berhasil menarik perhatian publik, Tuan Wisnu, lanjutku, Anda bisa menggunakan salinan klausul kematian itu dan sisa bukti yang kita punya untuk mengajukan gugatan baru. Kita tidak menggugat perceraian, Tuan. Kita menggugat pembatalan pernikahan atas dasar penipuan dan pemerasan aset yang terencana. Setelah beberapa saat berpikir, Tuan Wisnu akhirnya setuju. Baik, Bu, ini adalah langkah yang penuh risiko. Tetapi saya akui, ini adalah satu-satunya cara untuk melawan seorang pengacara licik seperti Dion yang telah menghapus semua jejak. Anda harus melakukannya besok. Setelah penandatanganan, kami merancang skenarionya. Aku akan menandatangani dokumen di depan Arka, Dion, dan Tuan Jatmiko, berpura-pura menangis dan pasrah. Aku akan memberikan waktu 30 menit kepada Tuan Wisnu untuk mengatur media agar berkumpul di depan gerbang rumah. Aku akan berjalan keluar rumah dengan kepala tegak dan mengungkapkan semua kebenaran. Aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tatapan jijik dari masyarakat, menghadapi ancaman legal dari Dion, dan menghadapi pengkhianatan dari pria yang kucintai. Aku harus memilih antara uang warisan ayahku atau harga diriku sebagai istri yang tertipu. Tidak, aku akan memilih keduanya. Aku akan melawan. Malam itu, aku menulis di buku harian. Hari ini, aku akan menandatangani kehancuranku di mata Arka dan Dion. Tapi besok, aku akan menandatangani kebangkitanku di mata dunia. Aku menatap Arka yang sedang tidur. Air mataku menetes melihat wajah yang dulu kucintai itu. Aku harus menyelesaikan ini. Sekali dan untuk selamanya. Besok adalah hari penentuan. Pagi harinya, suasana di rumah terasa meriah, namun menusuk hati. Dion, Arka, dan Tuan Jatmiko duduk di ruang tamu. Di meja, terhampar dokumen kuasa penuh pengelolaan aset yang kini sudah direvisi dengan bahasa yang lebih lunak. Namun, tetap mengandung klausul kematian yang sudah kuhafal. Aku sudah memutuskan, Arka, kataku, melangkah masuk dengan langkah gontai, memainkan peran sebagai istri yang putus asa dan kelelahan. Wajahku terlihat sembab, seolah aku menghabiskan malam dengan menangis. Arka segera menghampiriku dan memelukku,
Pelukan yang kali ini terasa seperti cengkeraman. Terima kasih sayang. Kamu sudah memilih yang terbaik untuk kita. Aku tahu. Pelukan itu adalah puncak dari rasa kemenangan mereka. Dion tersenyum lebar. Bagus, Dek. Ini demi kebaikanmu. Kami akan mengurus semuanya agar kamu tenang. Tuan Jatmiko, sang pengacara mata-mata, dengan sigap menunjuk tempat di mana aku harus membubuhkan tanda tangan. Silakan, Bu. Cukup di sini dan di lembar terakhir sebagai saksi. Katanya. Aku duduk, mengambil pena emas yang mereka sediakan. Tanganku gemetar. Bukan karena ketakutan, tapi karena kepedihan yang menusuk. Dalam hati, aku berpamitan pada kehidupan pernikahan yang selama ini kuanggap suci. Aku berpamitan pada janji-janji yang ternyata hanyalah skenario balas dendam yang dibangun rapi. Aku menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Untuk Ayah, aku akan melindungi apa yang telah kau bangun. Aku membubuhkan tanda tanganku di dua tempat yang ditunjuk. Tinta hitam itu seolah meresmikan kekalahanku. Seketika, Dion, Arka, dan Tuan Jatmiko saling bertukar pandang penuh kelegaan dan kegembiraan yang tak bisa mereka sembunyikan. Arka kembali mendekatiku. Sekarang, kita bisa tenang, sayang, bisiknya, mencium keningku. Aku melihat kilatan kemenangan dingin di matanya. Aku yakin, dalam hatinya dia sudah merayakan keberhasilan rencana mereka. Menghitung mundur waktu hingga mereka bisa menceraikanku dan mengklaim seluruh warisan. Aku hanya butuh waktu sebentar, Arka, kataku dengan suara lirih. Aku ingin keluar, mencari udara segar di taman. Aku ingin sendiri. Tentu sayang, jawab Arka, mengelus rambutku. Dia tidak akan pernah menyangka aku bukan pergi ke taman belakang, melainkan ke medan pertempuran sesungguhnya. Aku berjalan menjauh dari mereka. Aku mendengar Dion berbicara kepada Arka dengan suara yang terdengar bangga. Sudah kubilang, Arka, dia hanya perempuan polos yang mudah diatur. Sekarang, kita hanya perlu sedikit bersabar, dan semuanya akan kembali ke tangan kita. Kata-kata itu, yang seharusnya menghancurkanku, justru membakar semangatku. Aku sudah menandatangani dokumen itu. Dan sekarang, perhitunganku akan dimulai. Aku mengeluarkan ponsel rahasia di balik saku. Pukul 10 tepat, pesan dari Tuan Wisnu masuk. Media siap, lampu sorot di depan gerbang. Saatnya Anda bersuara, Bu. Aku berdiri di depan pintu utama. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu itu dan melangkah keluar menuju teras rumah. Aku melihat puluhan kamera sudah berjejer di depan gerbang. Aku menarik napas, mengubah ekspresi sedihku menjadi tekad yang membara. Saat aku melangkah ke anak tangga teras, gemuruh kamera mulai terdengar. Para wartawan berteriak memanggil namaku. Lampu flash berkedip tanpa henti. Aku melihat ke dalam rumah. Arka, Dion dan Tuan Jatmiko tampak keluar dari ruang tamu. Terkejut melihat keramaian di luar. Ekspresi kemenangan mereka seketika luntur, digantikan keterkejutan dan kemarahan. Sayang, ada apa ini? Siapa yang mengundang mereka? Teriak Arka, berlari mendekatiku, berusaha menarikku masuk. Aku menepis tangannya dengan kuat. Untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak melawannya di hadapan publik. Jangan sentuh aku, Arka, suaraku lantang, memotong hiruk-pikuk wartawan. Aku mengambil mikrofon yang sudah disiapkan oleh salah satu asisten Tuan Wisnu di balik gerbang. Mataku menatap lurus ke arah kamera. Hari ini, saya harus memberanikan diri. Saya adalah korban dari sebuah penipuan pernikahan yang telah direncanakan dengan kejam selama bertahun. Seketika, rumah itu sunyi. Hanya suara kameranya yang terus berbunyi. Arka dan Dion berdiri mematung di ambang pintu. Wajah mereka benar-benar pucat. Pernikahan saya dengan Arka, yang baru saja berakhir dengan saya, menyerahkan kuasa penuh warisan ayah, bukanlah didasari cinta, ujarku.
Suaraku mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Pernikahan ini adalah kedok balas dendam yang diatur oleh suami saya, Arka, dan kakak ipar saya, Dion, sebagai upaya mengambil kembali warisan ayah saya senilai 50 miliar. Aku melanjutkan, menceritakan sengketa lahan tahun 2000 antara ayahku dan ayah mereka. Mereka menikahiku hanya untuk mendapatkan status legal di rumah ini, dan untuk memaksa saya menandatangani dokumen yang berisi klausul kematian, yang akan membuat saya kehilangan segalanya setelah perceraian yang direncanakan. Arka berteriak dari dalam, "Dia gila, dia berbohong, jangan dengarkan dia." Dion berusaha menarik Arka masuk, sadar bahwa setiap kata Arka di depan kamera akan menjadi bumerang. Aku mengangkat salinan legal dari dokumen yang baru saja aku tanda tangani. Dokumen ini yang baru saja saya tanda tangani beberapa jam yang lalu adalah bukti nyata. Ada klausul tersembunyi yang memastikan bahwa jika saya diceraikan sebelum 2 tahun pernikahan, seluruh aset akan menjadi milik mereka. Saya sudah kehilangan ayah. Saya tidak mau kehilangan warisan ayah karena pengkhianatan yang dibungkus janji suci. Aku menunjuk Arka dan Dion. Saya meminta pihak berwajib untuk segera menyelidiki kasus ini. Bukan sebagai kasus perceraian, tapi sebagai penipuan dan persekongkolan legal yang didasari motif dendam masa lalu. Aku mencintai Arka, tapi ternyata dia hanya menikahi hartaku. Dan hari ini, saya memilih untuk menghancurkan kebohongan ini. Meskipun itu berarti saya harus kehilangan dia. Aku menjatuhkan mikrofon. Adegan itu terekam jelas oleh puluhan kamera. Arka terlihat sangat marah, berusaha menerobos media untuk mencapai diriku. Tetapi Dion menahannya kuat-kuat. Aku telah menggunakan kartu terakhirku. Aku telah mempermalukan mereka di hadapan publik. Aku telah mengorbankan sisa-sisa harga diriku demi membuka mata dunia. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa seruan ini cukup keras untuk menarik perhatian hukum dan otoritas yang lebih tinggi. Sebelum Dion menggunakan dokumen yang baru saja kutandatangani untuk menjebloskanku ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik, konferensi pers dadakan itu menciptakan badai di media massa. Dalam hitungan jam, cerita tentang istri korban balas dendam, warisan 50 miliar, memenuhi semua headline berita. Reaksi masyarakat terbelah. Sebagian besar bersimpati padaku. Tetapi banyak pula yang menuduhku hanya mencari sensasi dan memutarbalikkan fakta. Demi uang, Dion dan Arka bereaksi sangat cepat. Sore itu juga, Dion mengadakan konferensi pers balasan, menudingku mengalami gangguan mental akibat kesedihan atas kepergian ayahku, dan menyatakan bahwa gugatan pencemaran nama baik akan segera dilayangkan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Tuan Wisnu bergerak sesuai rencana. Di malam hari, aku sudah pindah ke sebuah apartemen sederhana yang disiapkan oleh Tuan Wisnu. Jauh dari jangkauan Arka dan Dion, ponsel rahasiaku berdering. "Bu, selamat, aksi Anda berhasil menarik perhatian," kata Tuan Wisnu. Suaranya dipenuhi rasa lega. Kepolisian dan otoritas pengawasan keuangan sudah mulai melirik kasus ini. Mereka tidak bisa mengabaikan skandal sebesar ini. Lalu, bagaimana dengan ancaman gugatan Dion? Tanyaku cemas. Biarkan saja dia menggugat pencemaran nama baik. Itu akan membuka pintu sidang dan investigasi yang kita perlukan. Tepat sore ini, saya sudah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke pengadilan dengan dasar penipuan dan pemerasan aset yang terencana. Jelasnya, gugatan pembatalan pernikahan, bukan cerai. Itu adalah perbedaan krusial. Jika pernikahan dibatalkan, secara hukum pernikahan kami dianggap tidak pernah ada. Dan semua perjanjian, termasuk klausul kematian, akan batal demi hukum. Tuan Wisnu menjelaskan, sekarang adalah waktu untuk menyerang titik terlemah mereka. Dengan tekanan publik,
Kita punya waktu. Ingat, Ayah Wiratama, Bu, kita harus mencari surat wasiatnya yang disimpan Dion. Itu adalah bukti motif balas dendam paling kuat. Tapi Dion sudah membersihkan semua jejaknya di rumah ayah. Keluhku, kita tidak mencari di rumah ayah Anda. Bu, kita mencari di kantor Dion. Ada laporan bahwa Dion menyimpan semua dokumen penting keluarganya, termasuk wasiat ayahnya, di brankas pribadinya di kantor hukumnya. Kata Wisnu. Mendengar itu, aku kembali merasakan adrenalin. Aku harus melakukan satu tindakan nekat lagi. Aku harus masuk ke kantor Dion. Malam itu, Tuan Wisnu memberiku sebuah alamat dan kode akses rahasia. Ternyata, dia memiliki seorang kenalan di kantor Dion yang bersimpati padaku. Setelah melihat konferensi pers, kenalan ini hanya bisa memberi Anda 30 menit. Brankas Dion sangat canggih. Anda harus bersiap dengan kemungkinan terburuk, ujar Wisnu. Aku tahu, jika aku tertangkap di kantor Dion, aku akan langsung dianggap maling dan seluruh perjuanganku akan sia-sia. Tapi, jika aku berhasil menemukan surat wasiat itu, aku akan memenangkan segalanya. Malam itu, dengan mengenakan jaket bertudung dan topeng wajah, aku menuju gedung perkantoran mewah tempat Dion berkantor. Dengan bantuan kode akses rahasia dari kenalan Tuan Wisnu, aku berhasil menyelinap masuk ke lantai kantor hukum Dion yang sunyi dan gelap. Aku memasuki ruang kerja Dion yang megah. Aroma kopi dan kertas mahal menyelimuti ruangan. Brankas pribadi Dion tersembunyi di balik lukisan besar bertema abstrak. Jantungku berdebar tak terkontrol. Aku hanya punya 30 menit. Tuan Wisnu sebelumnya telah memberiku beberapa kemungkinan, kata sandi brankas yang sering digunakan Dion. Tanggal lahir istrinya, tanggal pendirian perusahaan, atau mungkin tanggal kematian ayahnya. Aku mencoba dua kombinasi pertama. Gagal. Brankas berbunyi lirih, memberikan peringatan. Aku mencoba kombinasi ketiga. Tanggal kematian Wiratama, ayah Arka, dan Dion. Klik. Brankas terbuka, aku hampir menjerit tertahan. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen tebal. Aku menggobrak-abriknya dengan cepat. Mencari dokumen tipis berlabel wasiat terakhir Wiratama. Aku menemukannya. Dengan tangan gemetar, aku membaca surat itu. Di bawah cahaya senter ponselku. Surat itu bukan sekadar wasiat biasa tentang harta. Itu adalah surat yang dipenuhi kepedihan dan dendam. Wiratama menulis, Dharma ayahku telah mengambil segalanya dariku. Kehormatan, usaha, dan semangat hidupku. Anak-anakku, Dion dan Arka, aku berikan kalian restuku. Ambillah kembali apa yang diambil Dharma. Dengan cara apapun, bahkan jika itu harus melalui ikatan suci yang pura-pura. Hanya dengan begitu, kehormatanku akan kembali. Napas rasa tercekat di tenggorokanku. Ikatan suci yang pura-pura. Kata-kata itu menghantamku jauh lebih keras daripada pengkhianatan. Arka, ini adalah bukti nyata bahwa pernikahan kami memang sudah direncanakan sejak lama sebagai sebuah misi balas dendam yang diwariskan. Aku segera memotret surat wasiat itu dengan resolusi tertinggi, memastikan setiap kata terekam jelas sebagai bukti digital. Tiba-tiba, aku mendengar suara kunci diputar di pintu utama kantor. Seseorang datang, waktuku habis. Aku dengan cepat mengembalikan surat wasiat itu ke tempatnya, menutup brankas, dan memutar dial kombinasi agar terkunci kembali. Aku bergegas keluar dari ruang Dion, menyelinap ke lorong gelap. Itu adalah petugas keamanan yang sedang melakukan patroli malam rutin. Dia berjalan menuju ruang Dion. Aku bersembunyi di balik tumpukan kotak arsip di sudut lorong. Aku menahan napas. Petugas itu berdiri tepat di depan ruang Dion, memeriksa kenop pintu, lalu berbalik pergi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Dengan seluruh sisa tenaga dan keberanian, aku berlari menuju tangga darurat, meninggalkan gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berhasil.
Aku membawa serta bukti terkuat. Surat wasiat yang penuh dendam dari ayah mertuaku. Saat aku tiba kembali di apartemen rahasia, aku langsung mengirimkan foto-foto surat wasiat itu kepada Tuan Wisnu. Air mata jatuh. Ini bukan air mata kekalahan, melainkan air mata kebenaran yang menyakitkan. Kini, aku tidak hanya memiliki salinan klausul kematian, tetapi juga bukti motif yang tak terbantahkan. Permainan ini akan segera berakhir. Aku siap untuk pertarungan terakhir di pengadilan. Hari sidang pembatalan pernikahan tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh media dan publik yang haus akan drama, menjadikannya sidang paling disorot tahun itu. Aku duduk didampingi Tuan Wisnu, berhadapan langsung dengan Arka dan Dion. Yang didampingi oleh Tuan Jatmiko, Arka dan Dion tampak tegang, tetapi mereka berusaha mempertahankan wajah angkuh, yakin bahwa mereka masih bisa memutarbalikkan fakta di awal sidang. Dion berkeras bahwa gugatanku hanya didasari kekecewaan seorang istri yang tidak bisa menerima dokumen bisnis suaminya. Dia berdalih bahwa klausul kematian itu adalah standar, dan cintaku pada Arka adalah hal yang nyata. Tuan Wisnu maju. Dia mulai dengan tenang memaparkan bukti sengketa lahan tahun ke-2000. Dion segera memotong. Itu hanyalah sejarah bisnis yang tidak relevan dengan pernikahan mereka. Saat itulah Tuan Wisnu mengeluarkan senjata pamungkas kami. Yang mulia, kami memiliki bukti motif terkuat. Ini adalah surat wasiat almarhum ayah dari tergugat, Wiratama, kata Tuan Wisnu, memproyeksikan foto surat wasiat itu ke layar besar di ruang sidang. Seluruh ruang sidang terdiam. Arka dan Dion seketika membeku. Mereka saling pandang dengan kepanikan yang tak tertahankan. Dion berteriak protes. Itu dokumen pribadi. Itu hasil pencurian. Hakim menenangkan suasana. Sementara Tuan Wisnu melanjutkan, membacakan kutipan kunci dari surat wasiat. Anak-anakku, Dion dan Arka, aku berikan kalian restuku. Ambillah kembali apa yang diambil Dharma, dengan cara apapun. Bahkan jika itu harus melalui ikatan suci yang pura-pura. Mendengar kata-kata itu diucapkan dengan lantang di depan umum, aku melihat air mata Arka jatuh. Bukan air mata penyesalan cinta, melainkan air mata kegagalan rencana besar mereka. Tuan Wisnu menyambung dengan suara berapi-api. Surat wasiat ini membuktikan, Yang Mulia, bahwa pernikahan klien saya bukanlah didasari cinta, melainkan misi balas dendam yang diwariskan. Klausul kematian dalam dokumen kuasa penuh itu hanyalah tahap akhir dari persekongkolan ini. Dion berdiri. Wajahnya memerah. Namun sebelum ia sempat mengelak, Tuan Wisnu melanjutkan dengan bukti terakhir. Kami juga memiliki saksi dari kantor tergugat yang bersedia bersaksi tentang upaya tergugat menghapus semua bukti fisik sengketa masa lalu di rumah klien saya. Dan bagaimana mereka merancang pertemuan dengan Tuan Jatmiko, pengacara tergugat, untuk menjebak klien saya agar segera menandatangani dokumen ini. Arka, yang selama ini diam, tiba-tiba ambruk di kursinya. Semua topengnya runtuh. Setelah Tuan Wisnu menyelesaikan argumennya, hakim meminta waktu sejenak untuk berunding. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Aku menatap Arka, yang kini hanya bisa tertunduk. Aku tidak lagi merasakan cinta, hanya rasa kasihan yang hampa. Akhirnya, hakim kembali. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang disajikan, terutama bukti motif yang terencana melalui surat wasiat dan klausul kematian, hakim menjeda, menatap tajam ke arah Arka dan Dion. Pengadilan memutuskan, pernikahan yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat batal demi hukum karena terbukti sebagai penipuan dan persekongkolan legal yang didasari motif balas dendam dan penguasaan aset. Palunya diketuk 3 kali. Tok, 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 tok. Ruang sidang langsung riuh. Wartawan berebutan mengambil foto. Aku menangis. Kali ini, air mata kelegaan yang murni.
Aku berdiri. Tuan Wisnu menjabat tanganku erat. Warisan ayahku telah kembali kepadaku. Pernikahan palsu itu telah dibatalkan. Dion dan Arka langsung dihadapkan pada petugas kepolisian yang datang untuk memulai penyelidikan resmi atas penipuan legal dan pemerasan aset. Aku berjalan keluar dari ruang sidang di tengah keramaian media, tetapi aku merasa ringan dan bebas. Aku telah memenangkan pertempuran paling sulit dalam hidupku, dan aku telah mendapatkan kembali kebenaran yang tak ternilai. Setelah putusan sidang, semuanya berubah drastis. Berita pembatalan pernikahan dan terkuaknya skema balas dendam itu menjadi viral, jauh lebih besar dari konferensi persku. Arka dan Dion segera ditahan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Tuan Wisnu menjelaskan bahwa karena pernikahan itu dibatalkan atas dasar penipuan, seluruh dokumen kuasa penuh yang kutandatangani menjadi tidak berlaku, dan warisan ayahku aman sepenuhnya. Beberapa hari setelah sidang, aku kembali ke rumah megah peninggalan ayah. Rumah itu terasa berbeda, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi senyum palsu. Rumah itu terasa sunyi, namun damai. Aku bertemu dengan Mbak Rina, asisten rumah tangga yang setia. Ia langsung memelukku erat. Air matanya tumpah. "Nyonya, saya bangga sekali," bisiknya. "Saya tahu, Nyonya bukan wanita lemah." Aku membalas pelukannya. "Terima kasih Mbak Rina. Berkat bantuanmu, aku bisa melawan mereka." Aku kemudian duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang masih terpajang. Dengan tangan sendiri, aku melepas bingkai itu dan menyimpan foto itu di dalam kotak sebagai kenangan pahit yang tak perlu dipamerkan. Malam harinya, aku mendapat kabar dari Tuan Wisnu tentang perkembangan Arka dan Dion. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti surat wasiat Wiratama dan klausul kematian ditambah kesaksian asisten Dion sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal penipuan dan persekongkolan legal. Jelas Tuan Wisnu. "Bagaimana dengan Arka, Tuan?" tanyaku. Masih ada sedikit nada sedih. "Arka mengaku, Bu. Dia bilang dia terbebani oleh wasiat ayahnya. Dion adalah arsitek rencana itu. Tetapi Arka adalah aktor utama yang menggunakan cinta palsu untuk memuluskan jalan," kata Wisnu. Mendengar itu, aku akhirnya bisa menghela napas lega. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi, mungkin dia mencintaiku. Arka memang hanya menikahi hartaku. Aku menyadari, meskipun aku kehilangan cinta yang ternyata fiktif, aku mendapatkan kembali hal yang jauh lebih berharga. Kedamaian diri dan kehormatan ayahku yang sempat mereka coba nodai. Warisan 50 miliar itu kini terasa dingin di tanganku. Sebuah pengingat bahwa kekayaan harus dijaga dengan akal, bukan hanya hati. Aku memutuskan untuk mengubah pola hidupku. Aku akan menjadi wanita kuat yang seharusnya. Aku tidak akan membiarkan diriku mudah terperangkap lagi. Beberapa bulan berlalu, kehidupan baruku perlahan mulai terbentuk. Aku bekerja sama dengan Tuan Wisnu untuk merombak total struktur manajemen warisan ayahku. Aku tidak lagi pasif. Aku belajar memahami setiap detail bisnis, memastikan tidak ada lagi celah hukum yang bisa disalahgunakan oleh pihak manapun. Pada saat yang sama, kasus hukum Arka dan Dion mencapai puncaknya. Aku memutuskan untuk hadir dalam pembacaan vonis mereka, bukan untuk melampiaskan dendam, tetapi untuk melihat penutupan babak ini dalam hidupku. Di ruang sidang yang sunyi, Arka dan Dion terlihat sangat berbeda. Mereka kehilangan aura kesombongan dan kemewahan. Mereka tampak lelah dan putus asa. Vira, istri Dion yang dulu selalu tersenyum manis, kini duduk di barisan belakang, menangis tanpa suara. Hakim membacakan putusan. Dion, sebagai otak persekongkolan dan pengacara yang menyalahgunakan profesi, dijatuhi hukuman yang lebih berat. Arka, yang terbukti menjadi pelaku utama penipuan pernikahan
dengan motif balas dendam warisan, juga divonis bersalah dengan hukuman yang setimpal. Mata Arka bertemu dengan mataku. Di tatapannya tidak ada lagi kebencian, hanya penyesalan yang mendalam. Dia menundukkan kepala. Aku tidak merasakan kepuasan melihat mereka jatuh. Yang kurasakan hanyalah kesedihan atas betapa berharganya waktu dan cinta yang telah terbuang hanya demi dendam masa lalu. Setelah sidang, Tuan Wisnu mendekatiku. Mereka mendapatkan konsekuensinya, Bu, dan Anda mendapatkan kembali nama baik Anda di mata hukum dan publik. Kasus ini juga mengirimkan pesan keras kepada para pengacara licik lainnya. Tuan Wisnu, kataku, aku ingin melakukan satu hal terakhir. Warisan ayahku bukan hanya tentang uang, itu tentang memberi kehidupan. Aku ingin menyisihkan sebagian besar aset yang telah ayahku perebutkan dengan ayah mereka untuk mendirikan yayasan bantuan hukum gratis bagi para wanita yang menjadi korban penipuan dalam rumah tangga. Tuan Wisnu tersenyum bangga. Itu adalah langkah yang mulia, Bu. Kita akan menamakannya Yayasan Dharma sebagai penghormatan untuk ayahanda. Keputusan ini terasa seperti pengembalian karma yang sesungguhnya. Aku tidak hanya melindungi warisan, tapi juga memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih besar dan positif. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan hati yang damai. Aku telah memaafkan Arka dan Dion di dalam hatiku, membebaskan diriku dari ikatan pahit masa lalu. Namun, memaafkan tidak berarti membebaskan mereka dari konsekuensi perbuatan. Saat itu, aku tahu warisan terbesar ayahku bukanlah uang 50 miliar, melainkan kekuatan, keberanian, dan integritas yang kini kuwarisi 1 tahun berlalu. Kehidupanku kini berpusat pada Yayasan Dharma yang kubangun, membantu banyak perempuan lain yang menghadapi masalah legal rumah tangga. Aku tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan mudah ditipu. Aku telah menjadi sosok yang mandiri, cerdas, dan penuh empati. Aku menjual rumah megah yang penuh kenangan palsu itu dan pindah ke rumah yang lebih sederhana, namun penuh cahaya dan kehangatan. Aku merasa jauh lebih bahagia. Suatu sore, saat aku sedang meninjau berkas-berkas yayasan, Tuan Wisnu datang berkunjung. Dia bukan lagi hanya pengacaraku, melainkan seorang rekan kerja yang kuhormati dan sekutu terpercayaku. Bu, katanya sambil tersenyum. Yayasan Dharma sudah berkembang pesat. Anda telah mengubah kisah pahit menjadi gerakan yang sangat positif. Terima kasih, Tuan Wisnu. Jawabku, ini semua berkat keberanian untuk melawan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuatku buta, tapi justru harus memberiku kekuatan. Aku kemudian berbagi rencanaku untuk mencari ayah Arka yang ketiga, yang wajahnya ada di foto usang itu. Aku ingin mencari tahu, apakah dia juga menjadi korban dari dendam ini. Aku ingin memastikan rantai kebencian ini benar-benar terputus di sini. Tuan Wisnu mengangguk. Mendukung keputusanku, di penghujung hari itu, aku berdiri di taman rumah baruku. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahku. Aku mengingat kembali masa lalu. Pesta pernikahan yang mewah, senyum palsu Arka, pengkhianatan Dion. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh. Aku menyadari, drama yang telah kualami mengajarkan pelajaran paling penting. Pertama, harta benda adalah amanah dan harus dijaga dengan akal sehat, tidak hanya diserahkan karena janji manis. Kedua, pengkhianatan terkejam sering datang dari orang yang paling kita cintai. Namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Terakhir, harga diri dan kebenaran jauh lebih berharga daripada kekayaan berlimpah. Aku menutup mata, merasakan sinar matahari sore di kulitku. Aku bukan lagi wanita yang mendambakan cincin emas dan janji suci fiktif. Aku adalah wanita yang bangkit dari abu kehancuran, berani melawan, dan berhasil mendapatkan kembali kebebasannya. Aku kini sendirian, tetapi hatiku penuh. Aku telah menemukan cinta sejati, yaitu cinta pada diri sendiri dan kekuatan untuk berdiri tegak
di atas kebenaran. Dan itulah happy ending yang sesungguhnya.